Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your... And your mind, do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Betapa percaya dirinya Marc Marquez sebut regulasi baru akan buat MotoGP 2027 lebih kencang dari musim ini. Perubahan besar tengah menanti dunia balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP. Mulai musim 2027, kejuaraan ini akan memasuki era baru dengan penerapan regulasi teknis yang cukup revolusioner. Salah satu poin paling mencolok adalah pengurangan kapasitas mesin dari 1000 cc menjadi 850 cc. Sebuah langkah yang secara sekilas terdengar seperti upaya memperlambat laju motor-motor prototipe yang selama ini dikenal buas. Namun, siapa sangka, di balik kebijakan tersebut, muncul keyakinan tinggi dari salah satu ikon balap modern, Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu justru melihat perubahan ini sebagai peluang untuk menghadirkan balapan yang lebih kompetitif, aman, dan bahkan secara mengejutkan, berpotensi lebih cepat dari musim-musim sebelumnya. Dalam beberapa musim terakhir, kecepatan motor MotoGP memang mengalami lonjakan yang signifikan. Di lintasan lurus, para pembalap kini mampu melesat hingga lebih dari 360 km per jam. Angka yang tak hanya mengundang decak kagum, tetapi juga kekhawatiran serius. Bagi Marquez, kecepatan ekstrim tersebut tidak lagi relevan dengan esensi balapan itu sendiri. Menurutnya, tontonan balap tidak semata ditentukan oleh angka kecepatan maksimum. Justru duel antar pembalap, teknik pengereman, akselerasi keluar tikungan, hingga strategi balapan menjadi faktor yang jauh lebih menentukan kualitas sebuah race. Dengan kata lain, mengurangi kecepatan puncak bukan berarti mengurangi keseruan. Ketika ada peraturan teknis baru, peraturan tersebut diputuskan oleh kejuaraan bersama dengan MSMA, ujar Marquez merujuk pada Motorcycle Sports Manufacturers Association sebagai pihak yang turut merumuskan regulasi. Ia menilai keputusan tersebut diambil bukan tanpa alasan kuat, melainkan melalui pertimbangan matang dari berbagai aspek. Salah satu alasan utama di balik perubahan ini adalah faktor keselamatan. Seiring meningkatnya kecepatan, resiko kecelakaan juga ikut membesar. Dalam situasi tertentu, selisih beberapa kilometer per jam saja bisa menjadi pembeda antara insiden ringan dan kecelakaan fatal. Marquez secara gamblang menyoroti kondisi lintasan yang tidak selalu mampu mengimbangi perkembangan teknologi motor. Banyak sirkuit yang memiliki area run-off terbatas, sehingga ketika pembalap kehilangan kendali pada kecepatan tinggi, ruang untuk menghindari benturan menjadi sangat sempit. Ada masalah lain juga, area run-off banyak sirkuit mulai menjadi terlalu sempit karena para pembalap tiba lebih cepat di titik itu. Kita membutuhkan area run-off yang besar, jelasnya. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa keselamatan pembalap kini menjadi prioritas utama dalam pengembangan regulasi. Namun demikian, pengurangan kapasitas mesin bukan berarti penurunan performa secara keseluruhan. Justru disinilah letak optimisme Marquez yang menarik untuk disorot. Ia percaya bahwa dengan bobot motor yang lebih ringan dan karakter mesin yang lebih mudah dikendalikan, para pembalap bisa memaksimalkan performa di area yang selama ini kurang tereksplorasi. Handling atau pengendalian motor diprediksi akan mengalami peningkatan signifikan. Dengan tenaga yang sedikit lebih rendah, pembalap dapat lebih agresif saat memasuki tikungan dan lebih cepat saat keluar dari apex. Hal ini berpotensi menghasilkan waktu putaran atau lap time yang tidak kalah cepat, bahkan mungkin lebih baik dibandingkan era mesin 1000 cc. Yang mereka lakukan adalah memodifikasi motor untuk mencoba mengurangi kecepatan maksimal. Tetapi saya pikir waktu putaran di banyak sirkuit akan sangat mirip atau bahkan lebih cepat, ungkap Marquez penuh keyakinan. Pendapat tersebut bukan tanpa dasar. Dalam sejarah MotoGP, perubahan regulasi kerap menghadirkan kejutan. Ketika kapasitas mesin dinaikkan dari 800 cc ke 1000 cc pada 2012, banyak pihak memprediksi perubahan besar dalam gaya balap. Namun pada akhirnya, adaptasi teknologi dan skill pembalap mampu menciptakan dinamika baru yang justru semakin menarik. Kini dengan arah kebijakan yang berfokus pada keseimbangan antara performa dan keselamatan, MotoGP berpotensi memasuki fase yang lebih kompetitif.
Pabrikan akan ditantang untuk menciptakan motor yang tidak hanya cepat di lintasan lurus, tetapi juga efisien, stabil, dan mudah dikendalikan di berbagai kondisi. Bagi para penggemar, perubahan ini bisa menjadi angin segar. Balapan mungkin akan terasa lebih rapat, dengan jarak antar pembalap yang semakin tipis. Aksi salip-menyalip di tikungan bisa meningkat, menggantikan dominasi kecepatan di lintasan lurus yang selama ini sering menjadi penentu. Sementara itu, bagi pembalap seperti Marc Marquez, regulasi baru ini membuka peluang untuk kembali menunjukkan keunggulannya dalam hal teknik dan insting balap. Dikenal sebagai rider yang agresif dan piawai dalam mengendalikan motor di batas maksimal, Marquez bisa menjadi salah satu sosok yang paling diuntungkan dalam era 850 cc. Pada akhirnya, semua prediksi ini masih harus menunggu pembuktian di lintasan. Namun satu hal yang pasti, perubahan regulasi MotoGP 2027 bukan sekedar upaya memperlambat motor, melainkan langkah strategis untuk menciptakan balapan yang lebih aman, kompetitif, dan tetap menghibur. Dan jika keyakinan Marc Marquez terbukti benar, maka masa depan MotoGP bukan hanya lebih aman, tetapi juga lebih cepat dalam arti yang sesungguhnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Persaingan panas di pedak MotoGP kembali memanas jelang seri Brasil. Namun kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada duel di lintasan, melainkan juga pada dinamika psikologis yang berkembang di antara para pembalap top. Nama Francesco Bagnaia kembali menjadi pusat perhatian setelah ia secara tegas membantah klaim yang dilontarkan mentornya sendiri, Valentino Rossi, terkait penyebab performanya yang menurun pada musim lalu. Dalam beberapa waktu terakhir, Rossi yang dikenal sebagai legenda hidup MotoGP sekaligus pembina di Akademi VR46 mengemukakan pandangannya dalam sebuah diskusi eksklusif bersama para anggota Hall of Fame MotoGP. Ia menilai bahwa tekanan mental akibat dominasi Marc Marquez menjadi faktor utama yang membuat Bagnaia kehilangan performa terbaiknya di musim 2025. Pernyataan tersebut sontak memicu perdebatan, mengingat hubungan erat antara Rossi dan Bagnaia yang selama ini dikenal sangat harmonis. Namun, menjelang balapan di Brasil, Bagnaia akhirnya angkat bicara. Dalam wawancaranya bersama media, pembalap Ducati tersebut memberikan klarifikasi yang cukup mengejutkan. Ia menolak anggapan bahwa kehadiran Marquez menjadi beban mental baginya. Sebaliknya, Bagnaia justru menyoroti faktor teknis sebagai akar permasalahan yang ia hadapi sepanjang musim lalu. Marc datang dan mendominasi, itu fakta yang tidak bisa dibantah, ujar Bagnaia dengan nada tenang namun tegas. Tetapi saya tidak mengalami kesulitan karena Marc. Masalah utama saya adalah saya tidak bisa mengendalikan motor seperti yang saya lakukan sebelumnya. Pernyataan ini seolah menjadi sinyal bahwa permasalahan yang dihadapi Bagnaia lebih kompleks dari sekedar tekanan persaingan. Sebagai juara dunia 2 kali, ekspektasi terhadap dirinya memang sangat tinggi, terlebih setelah Ducati tampil begitu dominan dalam beberapa musim terakhir. Namun ironisnya, ketika motor yang sama mampu dikendalikan dengan sangat impresif oleh Marquez, Bagnaia justru mengalami salah satu musim terberatnya sejak bergabung dengan tim pabrikan Ducati pada 2021. Kondisi tersebut membuat Bagnaia tidak tinggal diam. Ia bahkan disebut-sebut aktif mencari masukan dari berbagai pihak demi mengembalikan performanya. Salah satu sosok yang sempat memberikan bantuan adalah Casey Stoner, mantan juara dunia MotoGP yang juga pernah membawa Ducati berjaya. Nasihat dari Stoner terbukti memberikan dampak positif, meski hanya terlihat signifikan dalam satu akhir pekan balapan di Motegi, Jepang. Situasi ini menunjukkan bahwa Bagnaia tidak hanya berjuang secara fisik di lintasan, tetapi juga berupaya keras secara mental dan teknis di balik layar. Ia menyadari bahwa perubahan karakter motor menjadi tantangan terbesar yang harus ia taklukkan. Saya benar-benar kesulitan karena motor telah berubah dari tahun sebelumnya, di mana semuanya terasa sempurna. Ketika Anda tidak bisa memaksimalkan potensi, itu sangat mengganggu, lanjutnya. Lebih jauh, Bagnaia juga menegaskan bahwa Ducati tidak pernah memprioritaskan satu pembalap di atas yang lain. Hal ini sekaligus membantah spekulasi yang menyebutkan bahwa kehadiran Marquez membuatnya kehilangan dukungan penuh dari tim.
Dalam pandangan Bagnaia, persaingan internal justru menjadi hal yang wajar dalam tim besar seperti Ducati. Ia menilai bahwa setiap pembalap memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya terlepas dari nama besar atau reputasi yang dimiliki. Meski demikian, Bagnaia tidak menampik bahwa musim 2025 memberikan banyak pelajaran berharga baginya. Ia mengakui bahwa pengalaman tersebut menjadi titik refleksi untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai pembalap. Anda selalu belajar dari situasi seperti ini. Saya menyadari bahwa saya bisa sangat kompetitif ketika motor memiliki potensi yang sesuai dengan gaya saya, ungkapnya. Lebih jauh, Bagnaia juga menegaskan bahwa dirinya kini tengah berusaha mengembangkan kemampuan adaptasi, terutama ketika menghadapi kondisi motor yang tidak ideal. Ia mencontohkan beberapa seri balapan seperti di Thailand, di mana ia harus berjuang ekstra keras untuk tetap kompetitif meski tidak didukung performa motor yang maksimal. Saya sedang belajar untuk memberikan lebih banyak dari diri saya sendiri ketika ada kekurangan. Itu yang paling penting, tambahnya. Pernyataan Bagnaia ini sekaligus menunjukkan kedewasaan seorang juara dunia yang tidak mencari kambing hitam atas kegagalannya. Alih-alih menyalahkan rival atau tekanan eksternal, ia memilih untuk fokus pada evaluasi diri dan peningkatan performa secara menyeluruh. Kini, dengan musim baru yang sudah berjalan dan seri berhasil di depan mata, semua mata kembali tertuju pada bagaimana Bagnaia akan bangkit. Apakah ia mampu membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu kandidat kuat juara dunia? Atau justru dominasi Marquez akan kembali berlanjut? Yang jelas, drama antara murid dan mentor ini menambah warna tersendiri dalam perjalanan MotoGP musim ini. Perbedaan pandangan antara Valentino Rossi dan Bagnaia bukan sekedar konflik biasa, melainkan cerminan betapa kompleksnya dunia balap motor, di mana faktor teknis dan mental seringkali berjalan beriringan. Satu hal yang pasti, Bagnaia telah mengirimkan pesan yang jelas. Ia tidak goyah oleh bayang-bayang siapapun, termasuk Marquez. Kini, pembuktian di lintasan menjadi satu-satunya jawaban yang ditunggu publik. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Persaingan sengit di ajang MotoGP musim 2026 langsung memanas sejak seri pembuka. Salah satu sorotan terbesar datang dari pembalap anyar Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, yang tampil luar biasa pada balapan perdana musim ini. Namun di balik pujian yang mengalir, dua legenda balap dunia, Valentino Rossi dan Dani Pedrosa, memberikan penilaian jujur. Performa impresif Bezzecchi belum tentu cukup untuk menumbangkan dominasi Marc Marquez. Seri pembuka MotoGP 2026 yang berlangsung di Chang International Circuit, Buriram, Thailand, menjadi panggung pembuktian bagi Bezzecchi. Pembalap asal Italia itu tampil begitu kompetitif sepanjang akhir pekan balap. Ia bahkan berhasil merebut pole position, sebuah pencapaian yang langsung mengirim pesan kuat kepada para rivalnya. Tak berhenti sampai di situ, Bezzecchi juga menunjukkan kecepatan luar biasa saat balapan utama. Dengan gaya balap agresif namun tetap terkontrol, ia sukses melesat meninggalkan para pesaingnya dan mengamankan kemenangan pertama musim ini bagi Aprilia. Hasil tersebut semakin terasa spesial mengingat tim pabrikan asal Noale itu masih dianggap berada sedikit di belakang rival utamanya, Ducati Lenovo Team, dalam hal performa motor. Meski demikian, akhir pekan Bezzecchi sebenarnya nyaris sempurna. Satu-satunya noda datang pada sesi sprint race ketika ia mengalami crash saat sedang berusaha mempertahankan posisi di barisan depan. Insiden tersebut sempat membuat banyak pihak khawatir momentum apiknya akan hilang. Namun pembalap berusia 27 tahun itu mampu bangkit dengan sangat impresif pada balapan utama. Performa gemilang Bezzecchi pun tak luput dari perhatian para legenda MotoGP. Salah satunya adalah Valentino Rossi, sosok yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Bezzecchi. Seperti diketahui, pembalap berjuluk Bez itu merupakan salah satu anak didik Rossi di akademi balap miliknya, yakni VR46 Riders Academy. Rossi secara terbuka mengakui bahwa anak didiknya tersebut saat ini sedang berada dalam performa terbaik sepanjang kariernya. Menurut The Doctor, penampilan Bezzecchi di Buriram menjadi bukti nyata bahwa ia telah berkembang menjadi salah satu pembalap paling berbahaya di grid MotoGP saat ini. Rossi bahkan tak ragu menyebut Bezzecchi sebagai pembalap dengan performa terbaik pada saat ini. Bagi juara dunia 9 kali itu, cara Bezzecchi mengendalikan motor Aprilia di lintasan menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Hal senada juga disampaikan oleh Dani Pedrosa.
Mantan pembalap Repsol Honda Team itu mengaku cukup terkejut dengan perkembangan pesat Bezzecchi sejak memutuskan meninggalkan tim satelit Ducati, VR46 Riders Team. Pada awalnya, keputusan Bezzecchi pindah dari Ducati menuju Aprilia sempat dipandang sebagai langkah mundur. Pasalnya, Ducati dalam beberapa musim terakhir dikenal sebagai pabrikan dengan motor paling kompetitif di MotoGP. Banyak yang meragukan apakah Bezzecchi mampu mempertahankan performa impresifnya tanpa dukungan motor Desmosedici. Namun, kenyataan di lintasan justru berkata sebaliknya. Bezzecchi mampu membuktikan bahwa dirinya tetap kompetitif meski tidak lagi menunggangi motor Ducati. Bersama Aprilia, ia bahkan mampu menantang dominasi pabrikan Borgo Panigale yang selama ini dikenal sangat kuat. Walau begitu, Rossi tetap memberikan pandangan realistis mengenai peluang muridnya tersebut dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Menurutnya, faktor motor masih menjadi pembeda besar antara Aprilia dan Ducati. Rossi menilai bahwa motor Ducati saat ini masih memiliki keunggulan teknis yang signifikan dibandingkan motor RSGP milik Aprilia. Dengan kata lain, meskipun Bezzecchi tampil luar biasa di lintasan, ia tetap menghadapi tantangan besar ketika harus bersaing langsung dengan Marc Marquez yang mengendarai Ducati. Seperti diketahui, Marquez kini menjadi andalan utama Ducati dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Pembalap asal Spanyol itu dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam memaksimalkan potensi motor yang ia tunggangi. Kombinasi antara talenta Marquez dan performa Ducati membuatnya menjadi salah satu favorit kuat musim ini. Rossi pun secara belak-belakan mengakui bahwa mengalahkan Marquez dengan motor yang performanya berada sedikit di bawah Ducati merupakan tugas yang sangat sulit. Bahkan ia menyebutnya hampir mustahil jika tidak ada peningkatan besar dari sisi teknis. Meski begitu, Rossi tetap memberikan pujian terhadap etos kerja dan determinasi Bezzecchi. Ia menilai anak didiknya tersebut memiliki mentalitas juara yang kuat serta ambisi besar untuk terus berkembang. Dengan musim MotoGP 2026 yang masih sangat panjang, peluang Bezzecchi untuk terus memberikan kejutan tentu masih terbuka lebar. Jika Aprilia mampu melakukan pengembangan motor secara signifikan sepanjang musim, bukan mungkin pertarungan perebutan gelar akan menjadi jauh lebih menarik. Satu hal yang pasti, performa impresif Marco Bezzecchi di seri pembuka telah mengirimkan pesan tegas kepada seluruh rivalnya. Aprilia bukan lagi sekedar penantang, tetapi kini mulai menjelma menjadi ancaman nyata di papan atas MotoGP. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your